Assalamualaikum, Sobat Tani semuanya. Ketemu lagi sama saya di sawah kita yang tercinta. Nah, coba lihat deh hamparan padi di belakang saya ini. Cantik ya, tapi kok ada yang aneh? Wah, padinya udah mulai kuning. Padahal rasanya belum waktunya panen. Biasanya kalau lihat kondisi kayak gini, banyak petani langsung panik. Waduh, ini kena penyakit apa? Apa pupuknya salah? Apa jangan-jangan gagal panen? Tenang dulu Sobat Tani, jangan keburu cemas. Daun padi yang menguning itu belum tentu tanda bahaya loh. Justru, bisa jadi ini pertanda baik. Di video kali ini, kita akan kupas tuntas kenapa daun padi bisa menguning sebelum waktunya. Kita akan belajar cara membedakan mana yang tanda bahaya dan mana yang merupakan proses alami yang justru kita harapkan. Jadi, pastikan tonton sampai habis ya, biar ilmunya nggak settingga-settingga dan kita bisa panen dengan hasil maksimal. Yuk, kita mulai. Oke Sobat Tani, kita langsung ke pokok permasalahan. Sebenarnya daun padi yang menguning itu bisa disebabkan oleh beberapa faktor utama. Saya sudah merangkumnya jadi 3 penyebab paling umum yang sering kita temui di lapangan. Mari kita bahas satu persatu. Penyebab pertama dan yang paling sering terjadi adalah kekurangan unsur hara, terutama nitrogen atau yang biasa kita kenal dengan unsur N. Nitrogen ini kan ibarat makanan utama bagi tanaman untuk pertumbuhan vegetatifnya, terutama untuk membentuk daun yang hijau dan sehat. Kalau tanaman kekurangan nitrogen, gejalanya khas banget. Daun-daun yang paling tua, yaitu yang ada di bagian bawah rumpun, akan mulai menguning duluan. Kenapa? Karena tanaman itu pintar. Dia akan memindahkan sisa nitrogen dari daun tua ke daun muda yang masih aktif tumbuh. Jadi, kalau Sobat Tani lihat daun bawahnya kuning tapi pucuknya masih hijau, kemungkinan besar ini masalahnya. Solusinya gimana? Tentu saja kita perlu menambahkan pupuk yang kaya akan nitrogen. Bisa pakai urea atau pupuk NPK yang kandungan N-nya tinggi. Tapi ingat, aplikasinya harus bijak. Jangan langsung kasih dalam jumlah banyak sekaligus. Lakukan pemupukan secara bertahap dan sesuai dosis anjuran. Kalau terlalu banyak, nanti tanamannya malah jadi terlalu subur, daunnya terlalu lebat, dan rentan terserang penyakit lain. Nah, penyebab umum yang kedua adalah serangan penyakit atau hama. Ini yang perlu kita waspadai betul. Beda dengan kekurangan unsur hara, kalau karena penyakit atau hama, biasanya warna kuningnya nggak merata begitu saja. Seringkali disertai dengan gejala-gejala lain yang lebih spesifik. Misalnya kalau terserang hawar daun bakteri atau yang sering disebut penyakit kresek, daun akan menguning dari ujung atau pinggirnya, terus jadi kering seperti terbakar. Atau kalau kita perhatikan, ada berkak-berkak coklat atau kehitaman di tengah daun. Itu bisa jadi pertanda penyakit lain seperti bercak daun. Selain penyakit, hama juga bisa jadi biang keladinya. Coba deh Sobat Tani periksa pangkal batang padi. Kalau ada waring coklat yang bergerombol di sana, mereka itu menghisap cairan tanaman. Akibatnya, tanaman jadi kering dan menguning. Gejalanya mirip seperti terbakar yang kita sebut hopper burn. Solusinya tentu beda. Kita harus identifikasi dulu. Ini penyakit atau hama. Kalau sudah tahu penyebabnya, baru kita semprot dengan pestisida yang sesuai. Jangan asal pakai obat ya, pakai fungisida untuk jamur, bakterisida untuk bakteri, dan insektisida untuk serangga. Salah obat bukan cuma buang-buang uang, tapi juga bisa merusak lingkungan sawah kita. Sekarang, kita masuk ke penyebab ketiga, dan ini adalah
Kabar baik. Daun padi yang menguning bisa jadi merupakan bagian dari proses alami menjelang panen. Ini yang sering bikin salah paham. Ketika padi memasuki fase generatif atau pematangan bulir, tanaman akan fokus mengirimkan seluruh energinya untuk mengisi gabah. Proses ini namanya senescence atau penuaan alami. Tanaman akan membongkar nutrisi dari daun dan batang, lalu memindahkannya ke malai untuk membuat bulir padi jadi bernas dan berbobot. Makanya daun-daunnya, terutama daun bendera atau daun paling atas, akan tetap hijau lebih lama untuk fotosintesis, sementara daun di bawahnya perlahan-lahan akan menguning secara merata. Kalau Sobat Tani lihat, malai padinya sudah mulai merunduk dan bulirnya menguning, sementara daun-daunnya juga ikut menguning secara bertahap. Itu tandanya padi kita sudah mulai masak. Ini bukan penyakit, ini justru tanda panen sudah dekat. Jadi, kalau sudah begini, ya jangan dipupuk lagi. Biarkan proses alaminya berjalan. Justru ini yang kita tunggu-tunggu kan? Oke, setelah tahu 3 penyebab utamanya, sekarang pertanyaannya gimana cara cepat dan mudah membedakannya di lapangan? Biar nggak salah diagnosa dan nggak salah penanganan. Saya kasih tips praktisnya ya. Pertama, lihat lokasi kuningnya. Coba amati rumpun padi Sobat Tani. Kalau yang kuning hanya fokus di daun-daun bagian bawah, sementara daun atas dan pucuknya masih hijau segar dan tanamannya kelihatan masih tumbuh aktif, hampir bisa dipastikan itu karena kekurangan pupuk, terutama nitrogen. Langsung deh siapkan jadwal pemupukan susulan. Kedua, periksa gejalanya lebih teliti. Kalau daun yang kuning itu ada berkek-berkek aneh, ada garis-garis, atau tepiannya seperti terbakar, segera periksa lebih dekat. Coba lihat di balik daun atau di pangkal batang. Apakah ada serangga kecil, telur hama, atau tanda-tanda serangan lainnya? Kalau iya, berarti ini masalah hama atau penyakit. Segera konsultasikan dengan penyuluh pertanian atau toko pertanian terdekat untuk menentukan obat yang paling tepat. Ketiga, lihat fase pertumbuhan tanaman ini. Kuncinya, kalau tanaman padi Sobat Tani sudah melewati masa pembungaan dan malainya sudah mulai terisi dan merunduk, lalu daunnya menguning secara merata dari bawah ke atas. Nah, ini dia proses alami penuaan menjelang panen. Coba saja pencet satu bulir gabahnya. Kalau sudah keras dan berisi susu, itu tandanya padi memang sudah matang. Kalau kondisinya seperti ini, yang perlu kita lakukan adalah menjaga manajemen air. Kurangi air secara bertahap agar lahan tidak terlalu becek. Ini akan mempermudah proses panen nantinya. Satu hal penting yang harus diingat, Sobat Tani, jangan sekali-kali tergoda untuk menambah pupuk nitrogen. Kalau padi sudah mendekati masa panen, atau sudah masuk fase pematangan bulir. Kenapa? Karena pemberian pupuk nitrogen di fase ini sudah tidak efektif lagi untuk pengisian gabah. Yang ada, itu malah bisa membuat batang dan daun jadi terlalu lembab dan lemah. Akibatnya, tanaman jadi gampang roboh, terutama kalau kena angin kencang atau hujan deras. Selain itu, kelembapan yang tinggi juga bisa memicu serangan jamur pada malai. Bukannya untung, malah bisa buntung. Jadi, kenali dulu fasenya, baru tentukan tindakannya. Itulah kunci dari pertanian yang cerdas dan efisien. Nah, sekarang Sobat Tani sudah lebih paham kan? Ternyata, daun padi yang menguning itu ceritanya panjang dan punya banyak arti. Enggak selamanya itu pertanda buruk atau tanda gagal panen. Justru, kalau kita bisa membacanya dengan benar, itu bisa jadi penunjuk arah bagi kita untuk melakukan tindakan yang tepat. Kalau kuningnya karena kurang nutrisi, kita tambah gizinya. Kalau kuningnya karena diserang penyakit, kita obati sakitnya. Dan kalau kuningnya karena sudah mau matang, ya kita syukuri dan bersiap
untuk menyambut hasilnya. Kadang, daun kuning keemasan yang merata di hamparan sawah itu justru pemandangan terindah bagi seorang petani. Karena itu, tandanya kerja keras kita selama berbulan-bulan akan segera terbayar. Ingat selalu prinsipnya, kenali dulu penyebabnya, baru berikan solusinya. Jangan panik, jangan gegabah, dan terus belajar memahami bahasa tanaman kita. Semoga informasi ini bermanfaat ya Sobat Tani. Jangan lupa bagikan video ini ke Timonmen petani lainnya, biar makin banyak yang tercerahkan. Kalau ada pertanyaan atau pengalaman lain soal daun padi kuning, yuk kita diskusi di kolom komentar di bawah. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Tetap semangat bertani, karena dari tangan kita, negeri ini bisa berdaulat pangan. Jangan lupa untuk subscribe channel ini dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video edukatif seputar pertanian lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.